Sakaki sepertinya mengetahui marga dari Ashihara, namun ia terlihat menyembunyikan sesuatu dan tidak bisa membantu memberikan informasi tentang ayah Ryo yang notabene ia juga sempat menaiki kapal feri Akatsuki. Esoknya di markas besar kepolisian, Kono melaporkan terkait insiden Anon yang menyerang 3 korban di hari yang sama. Anon yang dimaksud yaitu si Jack, yang mana korbannya mengalami putus pembuluh nadi di leher. Dan Hojo menuturkan kejanggalannya tidak ada bekas luka sayatan. Ini seperti terkena hembusan angin. Karena kemampuan Anon ini mengambil referensi dari Kamaitachi, yaitu sejenis yokai dalam mitologi Jepang di daerah Koshinetsu yang menyerupai musang bercakar tajam, bergerak bagai hembusan angin dan melukai manusia. Ketiga korban memiliki hubungan darah dan mereka tidak memiliki kerabat lain. Hal ini membuat pihak kepolisian kesulitan dalam memprediksi siapa target berikutnya. Nah, karena alasan tersebut, maka Bapak Kepala Eksekutif menyampaikan bahwa rencana penangkapan Nagito jika berhasil sekiranya dapat memberikan harapan pada kesatuan kepolisian untuk melawan Anon dengan metode baru, tanpa harus menunggu kemunculan Anon yang telah menelan korban jiwa terlebih dahulu. Kemunculan Nagito biasanya berbarengan dengan Anon, maka Hojo dengan pasukan khusus yang telah dibentuk akan bersiaga menunggu kemunculannya. Beralih ke Sawaki, yang mana si pria misterius memperlihatkan gambaran dari pemikiran seluruh umat manusia yang ia anggap sama dengan semua problematika kehidupannya masing-masing, yang merupakan salah satu dari rasa keingintahuannya Sawaki terhadap manusia. 何がリストラだ。どうして学校行かないの？みんな同じです。それが俺のただ一つの。尋ねてみなさい。どうして学校行かないの？何がリストラ。もっと俺を見ろ。俺のことを分かってくれないんだ。見てくれ。俺を見てくれ。Di kediaman Misugi, Mana sepertinya terganggu akan kehadiran Sakaki, yang mana ia menyuruh Taichi yang masih dalam masa pemulihan usai sakitnya agar banyak beristirahat. Namun Taichi, si bocah tengil ini, nampaknya lebih nurut pada Sakaki ketimbang pada Mana-chan. Beberapa saat kemudian, Sakaki pergi berbelanja dengan ditemani Soichi. Ia merasa bahwa Mana-chan terganggu akan kehadirannya. Soichi kemudian berupaya menjamin Sakaki agar tidak terjadi hal buruk dengan Mana-chan. Dan terlihat Ryo yang rupanya sedang menguntit demi mengetahui informasi tentang kematian ayahnya dari Sakaki. Hikawa memberitahukan pada Mana tentang kaset video yang ditemukan milik Nobuyuki, ayah dari Mana-chan. Meski tidak ada video yang terekam, namun kaset tersebut menangkap rekaman suara misterius. Dan ketika diputar, sayangnya Mana sama sekali tidak mengenali suara tersebut. Setelahnya, Hikawa tak sengaja bertemu dengan Soichi di pasar yang sedang memilah-milih ikan segar. Namun Hikawa dikejutkan dengan Sakaki yang tiba-tiba kabur ketika melihatnya. Sontak hal ini membuat Hikawa mengejarnya, sedangkan Soichi malah kerepotan untuk melepaskan ikan yang menempel di jarinya. Hikawa nampaknya pernah melihat Sakaki di suatu tempat, mungkin sepertinya di kapal feri Akatsuki. Ryo yang sedari tadi mengikuti Sakaki, ia malah dimanfaatkan Sakaki agar menghalanginya dari kejaran Hikawa. Dengan embel-embel akan memberikan informasi penting pada Ryo. Ryo pun kemudian memukul Hikawa. Sakaki akhirnya kembali bertemu dengan Soichi, lalu ia memeluknya sembari mengatakan, "Cepatlah mengingat tentang aku, Soichi-kun." Nah, kenapa nih? Mungkinkah Sakaki termasuk orang spesial di masa lalu Soichi? 私のこと。アキさん、何なんだあの男は。 Ujung-ujungnya si Ryo malah dikadalin dan ia kehilangan jejak Sakaki. Singkat cerita, tiba-tiba Sakaki memberitahukan pada Mana bahwa sebelum Soichi mengalami amnesia, ia dan Soichi merupakan pasangan kekasih. Selama ini ia telah mencari Soichi dan penyamarannya sebagai pengurus rumah tangga hanya kebohongan belaka, karena ia tidak ingin mengejutkan Soichi ketika menemuinya. Karena telah berbohong, Mana kemudian mengusirnya. Terlebih ia sudah mencurigainya sedari awal, dan tak sengaja hal ini terdengar oleh Soichi yang berada di luar. Dalam perjalanan pulang, tidak jauh dari kediaman Misugi, Sakaki menjadi target serangan berikutnya si Anon Jack Lord. Seperti biasa, Soichi yang merasakan kemunculan Anon dengan sigap ia langsung meluncur ke TKP. Si Jack lagi-lagi kabur dari kejaran Soichi. Ketika Sakaki hampir diserang, beruntung Ryo menghadangnya. Dan ini awal debutnya ia mengatakan Henshin. Di sela-sela pertarungan, dompet Sakaki tak sengaja terjatuh tanpa ia ketahui. Dan dengan segera ia meninggalkan tempat tersebut. あな
変身。 Pertarungan nampaknya terhenti karena si Jack sukanya main kabur-kaburan. Ryo kemudian mendatangi Sakaki dan menagih janji tentang informasi yang akan diberikan. Namun sebelum itu, Sakaki meminta penjelasan Ryo tentang perubahan wujudnya. Akan tetapi Ryo sendiri juga tidak mengetahui entah itu wujud apa dan tidak mengetahui sesuatu yang terjadi padanya. Kemudian Sakaki menuturkan memang benar dirinya berada di kapal feri Akatsuki yang ketika itu terjebak dalam sebuah badai. Ketika ia dan beberapa orang di kapal itu berpikir akan tewas dalam insiden tersebut, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh seseorang yang dimaksud sepertinya Hikawa, dan hingga kini dirinya masih hidup. Dan hanya itu saja yang Sakaki ketahui. Namun Ryo masih belum puas mendengar informasi tersebut. Ia menduga Sakaki masih menyimpan informasi lainnya. Soichi yang kebetulan menemukan mereka, ia kemudian membawa Sakaki pulang dengan alasan mereka sedang berkencan karena Soichi mendengar fakta tentang masa lalunya bahwa Sakaki merupakan kekasihnya. Sementara Ryo sepertinya kumat akibat efek samping dari perubahannya. Singkat cerita, beralih ke pihak kepolisian yang kembali melakukan rapat usai munculnya Anon, yang mana salah satu petugas pengamatan menemukan dompet milik Sakaki dan ia diduga menjadi target Anon. Kono telah mengkonfirmasi keberadaan Sakaki. Untuk itulah diperlukan pengawalan di sekitar kediaman Sakaki karena menurut Hojo, Anon berpotensi akan muncul kembali dan tentunya kemungkinan besar timnya akan memiliki kesempatan untuk menangkap Agito. Lalu Hikawa mengusulkan jika harus melakukan penangkapan, harusnya Anon yang menjadi prioritas utama yang harus ditangkap, bukan malah Agito. Karena sesuai faktanya, selama ini pihak kepolisian belum mengetahui sama sekali tentang Anon. Namun Hojo membantah dengan ya cukup elegan sih, tapi agak ngeselin. Yang mana sudah sedari awal ia menganggap bahwa Agito memiliki persamaan dengan Anon. Karena Agito dan Anon sama-sama memiliki kekuatan di luar pemahaman manusia, maka jika menangkap Agito sama saja dengan menangkap Anon. Usai rapat, lagi-lagi Hojo merendahkan kesatuan unit G3 yang dipimpin oleh Ozawa tentunya selaku pencipta sistem G3. Meski menurut Hojo G3 tidak berguna menghadapi musuh, ya setidaknya bisa berguna menjadi polisi lalu lintas. やっぱり嫌な人かもしれないって。今さら何言ってんのよ。最近ますますグレードアップしてるみたいだけど。 Mana yang penasaran dengan masa lalu Soichi, ia kemudian memanggil kembali Sakaki. Namun sepertinya Sakaki tidak nyaman dengan pertanyaan yang dilontarkan karena ia merasa seperti diinterogasi. Alhasil Mana tidak mendapat informasi apapun tentang masa lalu Soichi. Setelahnya Soichi mengantar Sakaki pulang, yang kebetulan Soichi akan sekalian berbelanja. Mana yang khawatir ia sempat melarang Soichi pergi dengannya. Di sisi lain, Hojo sedang mempersiapkan pasukan khusus untuk operasi penangkapan Agito dan beberapa pasukan lainnya yang bertugas memantau target Anon yaitu Sakaki. Pada saat mengantar Sakaki pulang, Soichi nampak dibuat kikuk ketika Sakaki menunjukkan kediamannya dan mengajaknya bermalam. Namun Soichi sepertinya belum siap dan dengan segera ia pun pamit. Terlihat Ryo yang rupanya selalu saja mengikuti Sakaki. Kemudian ia mengajak ke kediamannya. Sakaki kemudian berniat memberikan informasi pada Ryo tentang ayahnya dengan syarat Ryo harus melindunginya selama 1 hari dari incaran Anon. Dan di sini terungkap tujuan Anon menyerang manusia. Sakaki mengatakan bahwa kemungkinan Anon takut pada manusia yaitu karena mereka takut akan adanya manusia yang memiliki kekuatan perubahan wujud seperti Ryo. Lebih tepatnya mungkin seperti Agito juga. Tiba-tiba Ryo kembali mengalami gangguan pada tubuhnya. Beberapa saat setelahnya, usai beristirahat, ia mendengar Sakaki yang menelpon seseorang dan mengatakan bahwa Ryo sepertinya memiliki kekuatan yang sama dengan Agito. Namun ia tidak bisa menggunakannya karena tubuhnya tidak akan bertahan lama. Mendengar percakapan tersebut sontak membuat Ryo merasa dimanfaatkan dan kemudian ia pun pergi. Beralih kemana yang mencoba meyakinkan Soichi agar menjauhi Sakaki karena ia menduga Sakaki memiliki niat jahat. Soichi merasa ada keanehan pada diri Mana, yang padahal tadinya ia sangat bersikeras untuk membuat Soichi ingat pada masa lalunya. Namun kali ini ia malah seolah-olah menghalanginya. 何が？もしかしてやきもち？バカ！もう知らない。
Sakaki mendatangi Ryo di sekitar empang dan ia masih dalam pemantauan Hojo. Sakaki meminta maaf pada Ryo karena mengatakan hal demikian. Ryo sejatinya tidak peduli apa yang menimpa ayahnya, namun karena ia bingung harus bagaimana, maka ia memutuskan untuk menyelidiki kasus kematian ayahnya. Ya intinya biar ada kerjaan ketimbang luntang-lantung gak jelas. Sementara itu Soichi memutuskan untuk pergi dari keluarga Misugi dan tinggal bersama Sakaki. Tentunya ia akan pergi sesudah sepulangnya Profesor. Karena Soichi teringat apa yang dikatakan Profesor, mungkin saja ada orang yang menunggunya pulang. Sakaki merasa peduli melihat keadaan Ryo. Ia merasa bahwa dirinya dan Ryo memiliki kehidupan yang senasib, yaitu tanpa tujuan. Terlihat pandangannya kini berbeda dan ia menggenggam tangan Ryo yang sepertinya telah muncul benih-benih cinta yang menggelora antar keduanya. Halah. Dan ketika Sakaki mengajak Ryo untuk mengenalkannya pada orang-orang yang sempat menaiki kapal feri Akatsuki, tiba-tiba si Jack malah muncul. Dan di sini Hojo dibuat terkejut ketika melihat sosok Gills, dan seketika itu Hojo langsung memerintahkan tim khusus untuk bergerak, dan itu terdengar oleh kesatuan unit Chitri. Dalam pertarungan si Jack rupanya kabur lagi, alhasil Ryo malah menjadi sasaran tembakan peluru gas. Saksen kaishi. Dikira pingsan, rupanya Ryo dengan wujud Gills masih dalam keadaan sadar dan langsung menghajar habis pasukan khusus termasuk Hojo. Ketika si Hojo hampir menerima bogem mentah, beruntung itu ditahan Hikawa dengan J3 sistemnya. Dan di sini J3 nampaknya lebih unggul hingga akhirnya Ryo memutuskan untuk mundur karena kondisi tubuhnya yang melemah. Sementara Sakaki menangis entah akan pergi kemana. Si Jack berhasil dihadang oleh Soichi. Kali ini nampaknya ia tidak akan kabur lagi, dan tentu saja ia berhasil dikalahkan oleh Agito Flamethorn. Profesor Misugi telah kembali usai pergi beberapa hari untuk risetnya. Ia menanggapi keanehan dari orang yang bernama Sakaki yang menempuh resiko dengan menyamar menjadi ART. Terlebih lagi jika ia mengaku sebagai pacar Soichi, lantas kenapa ia tiba-tiba menghilang. Namun rupanya Soichi mendapati amplop kiriman Sakaki yang hanya berisi kunci tempat tinggalnya. Ini menandakan Sakaki yang sedang pergi ingin Soichi menunggu di rumahnya. Perpisahan mendadak ini membuat Profesor tidak bisa berkata apa-apa, dan tentunya keluarga Misugi sangat kehilangan sosok Soichi yang selama ini telah banyak membantunya. Begitupun dengan Soichi yang berhutang budi pada Profesor dan keluarga yang telah membolehkannya menumpang, dan kini Soichi akan berfokus pada dirinya sendiri untuk mengingat masa lalunya. Dan singkat cerita, setibanya Soichi di kediaman Sakaki, ia memberitahukan Mana bahwa dirinya akan bekerja di toko roti. Usai operasi penangkapan Agito gagal total, kini pihak kepolisian akan melakukan agenda pertemuan. Ozawa yang memiliki prinsip berseberangan dengan Hojo, ia nampak antusias serta merasa puas karena kegagalan Hojo. Namun Hojo menuturkan padanya ada satu hal yang tidak ia ketahui pada agenda pertemuan tersebut. Dan ketika dimulai demi meningkatkan J3 unit hingga potensi maksimal, maka para petinggi eksekutif merekrut seorang inspektur berkelas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan inspeksi pada unit J3. Ia adalah Ryuji Tsukasa, seorang agensi kepolisian nasional, dan Hojo akan mendampingi serta memberikan bantuan pada ketua Tsukasa, dan itu atas permintaan Tsukasa sendiri. Malamnya Tsukasa menjamu tim unit J3 sebelum Ozawa dan yang lainnya bergabung. Tsukasa ternyata merupakan sosok panutan Hojo. Hojo teringat sebuah momen yang mana ia memiliki hutang budi yang begitu besar pada Tsukasa. Hidupnya dahulu diselamatkan oleh Tsukasa ketika ada seseorang yang akan menembaknya, dan pada kejadian tersebut Tsukasa terkena luka tembak di tangan kanannya. Hingga ketika ia menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tembak, Hojo sangat merasa bersalah karena tidak bisa menjaga adik dari Tsukasa yang meninggal karena dibunuh oleh mantannya. Namun Tsukasa tetap segan pada Hojo karena di antara sekian banyak bawahan hanya Hojo lah yang terbaik, anjay. Dan beberapa saat kemudian Ozawa dan yang lainnya pun ikut bergabung. Beralih ke Sawaki yang sedang mempelajari tentang sifat manusia, hingga dengan kekuatan si pria kegelapan ia memasukkan Sawaki pada alam pikiran setiap manusia untuk membuktikan bahwa
apa yang dikatakan si pria gelap benar adanya, yaitu manusia memiliki pikiran yang kotor, suka mengeluh dan penuh kebencian, dan kini ia hanya perlu beberapa orang lagi yang akan dimasuki alam pikirannya. Ketika Sawaki telah masuk ke alam pikiran orang tersebut, nampak orang itu sedang mencari seseorang untuk dibunuh, dan secara bersamaan Shin beralih kembali ke Tsukasa. Nah, apakah mungkin alam pikiran tersebut milik Tsukasa? Entahlah, dalam acara jamuan, Tsukasa tertarik dengan orang-orang hebat seperti Hikawa yang menyelamatkan penumpang di insiden Akatsuki dan juga Ozawa selaku perancang G3 System. Ketika mereka membahas tentang Anon yang diketahui hanya mengincar manusia yang memiliki bibit kekuatan supernatural, Tsukasa nampaknya kecewa karena tidak mendapat jawaban yang pasti dari unit G3 tentang apa tujuan sebenarnya dari Anon. Tentu saja Hojo mengambil kesempatan ini untuk memojokkan tim unit G3. Esok harinya Soichi memulai pekerjaannya di toko roti Hanamura, dan roti spesial di toko tersebut yaitu acar sandwich. Di lain tempat kembali muncul Anon Hydrozoa Lord Aiknio yang mana ia memiliki kemampuan menyambar petir di siang bolong hingga korbannya tewas terbakar api, dan rupanya si korban membawa sebuah bingkisan bertuliskan toko roti Hanamura. Singkat cerita, dilakukanlah olah TKP. Ditemukan bingkisan dari toko roti Hanamura yang berisi sandwich. Ketika Hikawa memperlihatkan pada Hojo, nampak Hojo terlihat menyembunyikan sesuatu dan tidak memperdulikannya. Sementara Tsukasa sedang mengamati TKP yang mana korban terbakar habis. Kemudian Hikawa membawa barang bukti temuan di TKP ke toko roti Hanamura. Ia pun bertemu dengan Soichi untuk meminta berbicara dengan si pemilik toko tersebut yang bernama Hisashi Hanamura. Korban yang terbakar tadi bernama Ishikura yang merupakan pelanggan yang sering membeli acar sandwich ketika hendak bekerja. Hojo dan Tsukasa kemudian menyusul Hikawa ke toko Hanamura untuk melihat hasil investigasi. Hanamura yang ketika itu usai menerima telepon, ia nampak begitu terkejut ketika melihat sosok Tsukasa. Dan malamnya Hanamura memberikan seluruh resep roti miliknya pada Soichi dan meminta Soichi untuk tetap menjaga toko agar tetap buka jika terjadi sesuatu padanya. Serta ia meminta Soichi untuk selalu membuat acar sandwich karena berbagai perasaan mengalir di dalamnya. Di sisi lain, Hojo nampaknya sedang mengawasi keluarga dari Ishikura yang diduga akan menjadi target Anon berikutnya. Sementara Shin memperlihatkan Sawaki yang sepertinya akan terjadi pembunuhan. Itu berdasarkan apa yang diucapkannya dari alam pikiran orang lain. Ketika hendak pulang dari tempat kerjanya, Hanamura sempat melihat arloji di lengan kirinya, yang mana waktu sudah menunjukkan larut malam. Dan benar saja, dalam perjalanan pulang, pembunuhan pun terjadi. Hanamura menjadi korban pembunuhan oleh seorang pria misterius dengan dipiting hingga mati. Usai tewas, arloji Hanamura yang terjatuh kembali dipasang oleh si pembunuh di lengan kanan, dan nampak ia mengambil ponsel milik Hanamura, dan setelah itu ia menyiraminya dengan bensin atau minyak latung, bisa jadi yang pasti bahan bakar. Singkat cerita, di dalam G-Trailer, beberapa barang bukti korban Anon sebelumnya yang diduga memiliki kekuatan supernatural menurut Tsukasa hanyalah bualan belaka, dan secara bersamaan mayat Hanamura tiba-tiba mengeluarkan api dan membakar seluruh tubuhnya. Esok harinya dilakukanlah olah TKP, ditemukan KTP dan ponsel milik korban. Meski kondisi Hanamura yang terbakar mirip dengan korban Anon sebelumnya, menurut Hojo berdasarkan fakta itu bukanlah ulah Anon karena Hanamura tidak memiliki hubungan darah dengan korban yang pertama. Yang mana Hojo mengetahui hal tersebut karena ia sendiri yang mengamati keluarga korban Anon semalam. Sedangkan menurut Hikawa, berdasarkan asumsinya bisa jadi beberapa Anon bekerja sama. Namun Tsukasa menepis asumsi tersebut karena tidak ada bukti yang kuat. Ia malah menyalahkan Hikawa serta unit G3 yang selama ini beraksi berdasarkan asumsi yang salah. Dan menurut Tsukasa, jika korban ini diserang Anon, Anon tidak mesti menyerang korban dengan hubungan darah atau bahkan tidak peduli dengan hubungan darah. Di sisi lain, Anon muncul dan menyerang seorang pekerja proyek yang mana ia kerabat dari si korban yang pertama tadi. Dua anggota kepolisian yang sedang berpatroli pun ikut menjadi sasaran, namun mereka sempat menghubungi unit G3 untuk segera meluncur.
は人を殺してはならない。 Di sela-sela pertarungan, si pria kegelapan mengatakan manusia tidak boleh saling membunuh. Itu bersamaan dengan apa yang diucapkan Anon, yang sepertinya ia hanya membolehkan manusia terbunuh oleh Anon, yang mana targetnya hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan supernatural, yang kemungkinan berpotensi memiliki kekuatan Agito berdasarkan scene yang memperlihatkan penjelasan Sakaki tadi. Hojo, Tsukasa, serta Hikawa dan juga Agito yang berada di TKP sepertinya sempat mendengar apa yang dikatakan Anon, dan kemudian si Anon pun kabur. Singkat cerita, unit Chitri baru menyadari bahwa Anon dapat berbicara. Tsukasa tentu saja langsung menyalahkan tim unit Chitri. Kenapa tidak dari dulu mereka menyadari hal tersebut? Ia menganggap tim Chitri bertindak sembrono, yang bergerak tidak berdasarkan fakta dan hanya mengandalkan teori tanpa bukti yang otentik. Untuk itu, Tsukasa yang memiliki kewenangan tertinggi berupaya mengusulkan kepada para eksekutif untuk membentuk ulang unit Chitri. Hojo lalu menambahkan, tim Chitri semestinya harus belajar banyak dari Tsukasa-san yang menolak pandangan sempit dan menggunakan kebenaran untuk menguak kebenaran lainnya. Setelahnya, Hikawa mendatangi Soichi untuk menyelidiki kematian Hanamura. Lalu Soichi memberitahukan bos Hanamura sepertinya menyadari bahwa ia akan mati dan memberikan seluruh resep pembuatan roti dengan cuma-cuma pada Soichi sebagai wasiatnya. Dan pada buku tersebut terlihat resep pembuatan sandwich. Lagi-lagi sandwich. Ada apa sebenarnya dengan sandwich? Sepertinya sandwich tersebut bukan sembarang sandwich. Sementara Ryo masih lontang-lantung entah ia akan pergi kemana. Beralih ke Tsukasa, melihat sosok Ozawa, Tsukasa teringat pada adiknya yang bernama Saori yang jika masih hidup ia mungkin seumuran dengannya, serta ia jago membuat sandwich yang lezat hingga Hojo pun sempat menikmati kelezatan sandwich adiknya. Dan lagi-lagi Hojo merasa bersalah tidak bisa melindungi adik Tsukasa. Sementara ketika kematian adiknya, Tsukasa sedang dirawat karena melindungi Hojo. Hikawa kembali mendatangi Soichi untuk menanyakan secara detail tentang Hanamura yang menurut Hikawa memiliki kemampuan supernatural, namun Soichi tidak begitu mengetahuinya karena ia baru mengenal Hanamura. Tsukasa dan Hojo menghadap pada salah satu eksekutif yang mana usulan pembentukan ulang unit Chitri telah disetujui, dan yang akan mengatur tim terbarunya tentunya Tsukasa dan Hojo. Ini akan diresmikan ketika di pertemuan rapat esok. Setelahnya Hojo menyampaikan pada Hikawa tentang rapat penting yang akan dimulai esok. Hikawa yang seusai dari tempat Soichi terlihat ia memakan sandwich buatan Soichi di toko Hanamura. Hojo yang mengetahui sandwich tersebut, seketika itu ia teringat kejadian di masa lalu, yang mana sebelum Tsukasa tertembak, ia sempat menawarkan sandwich, yang tentunya sandwich tersebut buatan adik Tsukasa. Kemudian Hojo memeriksa kembali barang bukti milik Hanamura, yaitu KTP dan ponsel yang sudah gosong dengan pemancar LED. Dan seketika itu Hojo merasa syok, ia nampak kebingungan apa yang akan dilakukannya. Sementara unit Chitri nampak sedang galau dengan adanya informasi bahwa unit Chitri akan dibentuk ulang dan mereka akan diberhentikan. Di lain tempat, si ubur-ubur kembali muncul. Ia menyerang salah satu orang yang sedang jogging. Ketika ia akan kembali melakukan serangan, beruntung Soichi datang menyelamatkannya dan pertarungan pun dimulai. Kita beralih ke Hojo. Ini adalah momen yang sejauh ini menurut saya sendiri paling ngena banget nih, tapi nggak tahu deh kalau kalian. Oke, kita mulai. Hojo kembali mengutarakan bahwa ia sungguh berhutang dalam segala hal pada Tsukasa, termasuk idealisme menjadi seorang detektif sejati yang diajarkan Tsukasa, yaitu menolak pandangan sempit dan gunakan kebenaran untuk menguak kebenaran lainnya. Saat ini nampaknya Hojo menggunakan idealisme tersebut dan ia merasa itu menyakitkan. Tsukasa kemudian menanyakan pada Hojo, lantas apa yang ingin kau katakan? Lalu Hojo menjelaskan, Sashi Hanamura yang terbunuh membuat sandwich yang tidak biasa. Rasanya sama persis seperti yang dibuat adik Tsukasa, dan itu bukanlah kebetulan belaka. Hojo memeriksa data Sashi Hanamura, yang rupanya Hanamura merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Saori Tsukasa. Dahulu Hojo dan Tsukasa mengenal sosok Hanamura yang sempat bertunangan dengan Saori. Namun usai pernikahannya tertunda karena hubungannya mengalami komplikasi, Saori terbunuh. Meski Hanamura menjadi tersangka, akan tetapi tidak ada bukti yang otentik untuk menjebloskannya ke penjara. Oleh karena itu ia masih menghirup udara bebas dan berjualan roti. Dan kini Hojo langsung ke poinnya, bahwa Sashi Hanamura sebenarnya tidak dibunuh oleh Anon. Kematiannya seolah-olah dibuat mirip serangan Anon. Dan plot twist, Hojo menyimpulkan pembunuhnya adalah Tsukasa. 自分が何を言ってるのか分かってるのか。
Namun Tsukasa memiliki alibi yang mana arloji milik Hanamura di TKP yang terhenti karena terbakar menunjukkan waktu saat ia terbunuh, sedangkan pada saat itu posisi Tsukasa berada di trailer. Jadi menurutnya itu mustahil untuk membunuh Hanamura karena sudah beda tempat. Hojo membenarkan hal tersebut karena pada saat itu ia juga sedang mengawasi keluarga dari korban pertama. Namun Hojo mengetahuinya bahwa Tsukasa membuat Hanamura terbakar dari dalam trailer, dan caranya yaitu dengan antena ponsel milik Hanamura yang dilepaskan dan diganti dengan lampu LED. Sehingga ketika Tsukasa melakukan panggilan telepon ke nomor Hanamura yang mana Hojo mengetahuinya dari rekaman perusahaan telepon, maka itu memicu percikan api. Dan jika jasadnya diinvestigasi lebih detail, pastinya akan ditemukan adanya minyak sebagai media pembakaran. Kita breakdown di scene sebelumnya. Ketika Tsukasa usai membunuh, ia terlihat memegang ponsel milik Hanamura. Itu berarti Tsukasa sedang mengganti antena ponsel dengan LED. Nah, untuk LED-nya sendiri Hojo mengetahuinya ketika ia memeriksa ulang barang bukti ponsel yang terbakar dengan lampu LED yang masih menancap. Tsukasa lalu menyirami jasad Hanamura dengan bahan bakar minyak. Tentu saja ketika dilakukan panggilan telepon, LED yang terpasang memicu percikan api hingga terjadi pembakaran. Lantas, kenapa Tsukasa mengambil metode untuk membakarnya? Berdasarkan pengamatan yang telah ia pelajari di TKP, tentu saja upaya tersebut agar seolah-olah dilakukan anon. Dengan kata lain, ia mengkambing hitamkan anon untuk menutupi pembunuhan yang dilakukannya. Ngomong-ngomong tentang pembunuhan, Sawaki yang memasuki alam pikiran manusia sembari mengucapkan tentang pembunuhan, tentu terjawab sudah alam pikiran orang tersebut, yaitu milik Tsukasa. Ternyata Tsukasa memiliki dendam dengan Hanamura karena ia yakin Hanamura yang membunuh adiknya. Karena setelah kematian adiknya, Hanamura tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Hingga ketika ia melihatnya di toko roti, Tsukasa yang mengetahui metode pembunuhan anon mengambil kesempatan untuk melakukannya pada Hanamura. Karena terlihat gerak-gerik Hanamura mencurigakan seperti orang ketakutan. Ini terbukti di scene sebelumnya yang mana Hanamura menyadari bahwa ia akan dibunuh Tsukasa dan pada akhirnya menitipkan seluruh resep pembuatan roti pada Soichi. Ketika Hanamura mengatakan pada Soichi tentang berbagai perasaan yang mengalir pada resep pembuatan sandwich, ini menyiratkan tentang perasaan Hanamura yang campur aduk antara kesedihan, penyesalan, dan ketakutan. Di hadapan Hojo, Tsukasa mengakuinya dan ia tidak menyesalinya karena itu setimpal. Hojo menyampaikan yang dilakukan Tsukasa merupakan sebuah pandangan sempit. Ia tidak menggunakan kebenaran untuk menguak kebenaran, yang berarti Tsukasa mengkhianati idealismenya sendiri. Hojo menyadari kejanggalan tersebut semenjak ia melihat sandwich yang sama seperti buatan Saori dan arloji milik Hanamura. Hojo mengetahui bahwa Hanamura pengguna arloji tangan kiri, tapi pada jasadnya arloji tiba-tiba berada di tangan kanan. Ia mengklaim bahwa hal itu dilakukan oleh orang yang kidal. Pada scene yang memperlihatkan Tsukasa yang mengenakan jam tangan Hanamura yang terjatuh pada jasad Hanamura di tangan kanan, saat itu Tsukasa tidak berpikir untuk memasangnya seperti semula. Ya, sesuai dugaan Hojo, karena Tsukasa sekarang orang yang kidal. Ya, tentu saja ia menjadi kidal semenjak dahulu ketika menyelamatkan Toru Hojo dan peluru itu mengenai tangan kanan hingga beberapa sarafnya mengalami cacat permanen. Meski Tsukasa sempat berpikir menyelamatkannya adalah sebuah kesalahan, namun sebagai seorang detektif ia merasa bangga karena telah menyelamatkan hidup seorang detektif hebat. 作ったんだからな。 Sumpah cuy, ini ngena banget. Coba deh kalian nonton episode Agito 18-19 biar tahu persis alurnya kalau nonton langsung. Tapi kalau nggak ngena berarti kalian nggak punya perasaan. Pokoknya episode ini spesial Hojo sih, keren Hojo. Oke lanjut. Tsukasa akhirnya berniat menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ditemani Hojo. Sementara di kediaman Sakaki, Soichi dikejutkan dengan kedatangan Ryo yang kemudian pingsan. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Espero con ansias la siguiente parte.